Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada yang selalu berbahagia, insya Allah masuk surga dalam keadaan berbahagia. Salah satu sifat yang tidak kita sukai dan fitrahnya tidak disukai oleh banyak orang adalah sifat sombong, sehingga agama memberikan perhatian terhadap sifat ini. Dalam salah satu hadis, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah. Tidaklah masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong, sekalipun sikap sombong itu hanya sebesar zarah. Imam Al-Ghazali berpendapat kesombongan itu adalah perasaan superior dalam pikiran, memandang orang lain lebih rendah daripada dirinya. Kesombongan ini adalah tidak baik. Kita tidak menyukai orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong, betapapun itu adalah sebuah fakta. Kesombongan pertama kali dilakukan oleh iblis ketika ia menolak memenuhi perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa iblis enggan bersujud? Padahal itu diperintahkan oleh Allah. Ucapannya diabadikan dalam Quran. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripadanya karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Inilah awal mula kesombongan dalam kehidupan ini. Jadi iblis merasa lebih baik karena ia diciptakan oleh Allah berasal dari api, sementara Nabi Adam yang merupakan personifikasi dari perwakilan manusia dibuat oleh Allah dari tanah liat kering atau dari tanah, sehingga ia enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Banyak orang tanpa disadari mengikuti jejak iblis, memandang rendah orang lain, dan dia merasa lebih daripada orang lain. Orang sombong itu bisa disebabkan karena silsilah. Ada juga yang sombong karena pangkat jabatan kedudukannya. Padahal pangkat jabatan kedudukan itu pun kontribusi orang lain begitu besar. Ada juga orang yang sombong karena hartanya, karena dia merasa berlebih, bahkan berlimpah dalam hal harta, sehingga harta itu menjadikannya ia berkata sombong, bersikap angkuh dalam kehidupan. Dan yang tidak baiknya adalah sombong disebabkan karena ilmu yang ada padanya. Yang pertama, sombong karena silsilah. Keturunan siapapun kita, dari bangsawan manapun kita,
ketika kita tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya menjadi hambar. Bukankah kemuliaan itu bukan atas dasar keturunan, kebangsawanan, tetapi kemuliaan hanya ada pada takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jadi takwa menjadi ukuran seseorang itu mulia tidaknya. Sombong karena harta. Harta kita tidak sebanyak Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia punya perbendaharaan kekayaan yang dia diberi otoritas untuk menggunakannya. Bahkan ia punya rakyat yang begitu taat, baik dari bangsa jin, bangsa manusia, bahkan binatang ditundukkan oleh Allah kepadanya. Tapi Nabi Sulaiman menganggap itu semuanya biasa-biasa. Dia katakan, inna hadza min fadli rabbi. Sesungguhnya ini karena karunia dari Tuhanku. Berbeda dengan Qarun ketika memiliki harta, mendapatkan harta. Dia katakan itu karena skillnya, karena profesionalitasnya, karena kerja kerasnya. Berbeda jauh. Jadi harta bukan alat untuk kita menyombongkan diri dalam kehidupan. Yang ketiga, ada orang sombong karena pangkat dan kedudukan. Seseorang menjadi wakil rakyat, tidak mungkin dia jadi wakil rakyat kalau tidak ada yang memilih. Jadi kontribusi pemilih itu besar. Begitu bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden. Sebenarnya dengan pangkat kedudukan itu agar menjadi jalan kebaikan bagi rakyatnya, bagi orang lain. Pangkat bukan alasan untuk menyombongkan diri. Dan yang tidak kalah buruknya adalah sombong karena ilmu. Orang semakin berilmu mestinya seperti padi, semakin dia menunduk. Karena berapapun banyaknya ilmu kita, tetap saja sedikit. Apa yang dikatakan Allah ini menjadi bahan renungan. Qul law kanal bahru midada kalimati Rabbi lanafidal bahru qabla antan fada kalimati Rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, sungguh habislah sebelum kalimat itu tertulis seluruhnya, meskipun ditambahkan sebanyak itu. Di ayat yang lain, jika pohon-pohon menjadi pena, lautan menjadi tinta, ditulis ilmunya Allah, ditulis kalimatnya Allah, lautan seluruh bumi ini kering, ditambahkan lagi, ditulis lagi, sampai 7 kali ditambahkan, tetap saja manafidat kalimatullah. Tidak akan habis-habisnya kalimat Allah itu ditulis. Berapa banyak pulpen habis yang kita gunakan untuk menuntut ilmu. Berapa tinta yang habis kita gunakan untuk mencatat ilmu. Maka bertawadulah dengan ilmu. Ilmu bukan alasan untuk merendahkan orang lain. Perbedaan itu suatu keniscayaan, tetapi kita tidak boleh merasa superioritas, merendahkan orang lain. Itu berarti kesombongan. Kita telah mengidentifikasi diri, menjiplak, mengikuti iblis laknatullah alaih. Semoga kita senantiasa hidup sebagai seorang yang ibadur rahman, yang tawadhu dan rendah hati dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.